Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 291 Datanglah padaku. Keadaannya kacau balau dan berdarah di dalam parit yang dalam. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari si jenius nomor 1 sekolah Lingyun, Du Guoyun. Bahkan tidak ada mayat atau tulang yang tersisa dan dia dihancurkan menjadi daging cincang oleh telapak tangan Chu Feng. Pada saat itu, semua orang di sekolah itu terdiam. Bukan hanya orang-orang dari sekolah Lingyun. Bahkan orang-orang luar pun ketakutan dengan pemandangan itu, mereka menatap Du Guoyun yang berada di dalam parit dalam dengan tatapan kosong, ekspresi terkejut dan takut muncul di mata mereka. Pada saat itu, Yan Yangtian berdiri di atas panggung tinggi sambil melihat harapan masa depan sekolah Lingyunnya berubah menjadi genangan darah. Tubuhnya gemetar, dan luapan amarah yang tak terlukiskan mulai membuncah dalam dirinya. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras, dan setelah itu, segala macam kutukan dan ancaman pembunuhan meledak. Para tetua dan murid dari sekolah Lingyun bergegas maju sekaligus dan mengepung Chu Feng untuk menyerangnya. Suasana yang mereka pancarkan menunjukkan bahwa mereka ingin mengambil nyawa Chu Feng. Kau ingin membunuhku? Apakah kau memenuhi syarat? Saat melihat kerumunan yang penuh dengan hawa nafsu darah, Chu Feng tidak takut sedikit pun. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, dan lapisan kekuatan mendalam yang mendominasi menyebar dengan dirinya sebagai pusat dan menyapu ke segala arah. Ah, gelombang-gelombang, gelombang-gelombang. Saat mereka menghadapi riak itu, ribuan murid dan tetua dari sekolah Lingyun tidak dapat menahan sama sekali. Mereka semua seperti orang-orangan sawah yang terhempas. Mereka bahkan tidak mampu menahan satu pun serangan Chu Feng. Dasar bocah sombong. Hari ini, kau harus membayar harga atas tindakanmu. Tepat pada saat itu, 12 sosok melesat turun dari panggung tinggi. 12 orang itu berdiri di 12 arah yang berbeda dan mereka mengelilingi Chu Feng dalam sebuah lingkaran. Ke-12 orang itu adalah 12 pelindung sekolah Lingyun. 12 ahli puncak di alam mendalam tingkat 9. Asterisk. Pada saat yang sama, lapisan formasi roh berwarna abu-abu juga terkondensasi keluar dan membungkus Chu Feng serta 12 pelindung. Itu adalah spiritualis dunia jubah abu-abu dari sekolah Lingyun. Chu Feng, berhenti saat sudah waktunya adalah cara yang disepakati. Mengapa kamu perlu membunuh? Yan Yangtian berbicara. Pada saat itu, kedua matanya berwarna merah darah dan bahkan suaranya sedikit bergetar. Semua orang bisa melihat bahwa kepala sekolah Lingyun benar-benar marah. Dia dengan paksa menahan amarahnya. Dengan paksa menahan keinginannya untuk membunuh Chu Feng. Sebenarnya, saya tidak ingin membunuh. Saya ingin berhenti saat waktunya tepat. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teriakan keras dari sekolah Lingyunmu. Sesuatu tentang Du Guoyun yang tak tertandingi, tak terkalahkan, dan tak terkalahkan. Jadi, aku menegang dan mengerahkan sedikit tenaga. Namun siapa sangka dia bahkan tidak dapat menahan satu pun seranganku, dan dengan satu telapak tangan, dia terbanting hingga tewas. Ah, kepala sekolah Yan, Anda benar-benar tidak bisa menyalahkan saya atas masalah ini. Sebenarnya, orang-orang di sekolah Lingyun Anda bertanggung jawab atas kematian Du Guoyun. Jika mereka tidak berteriak begitu keras, saya tidak akan salah mengira bahwa Du Guoyun benar-benar kuat dan saya tidak akan membunuhnya secara tidak sengaja. Saat dia menghadapi pertanyaan Yan Yangtian, Chu Feng mengangkat bahunya dan kepolosan tertulis di seluruh wajahnya. Sialan Chu Feng. Kau membunuh seseorang dari sekolah Lingyunku, tetapi kau malah menyalahkan kepala sekolah Lingyunku. Hari ini, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu. Aku akan mengambil nyawamu. Akhirnya, Yan Yangtian tidak dapat lagi mengendalikan amarahnya dan menatap ke langit sambil meraung. Pada saat itu, aura alam surga miliknya terpancar keluar dan kekuatan uniknya menyelimuti daratan. Seluruh alun-alun bergetar hebat sementara angin kencang yang ganas dan dahsyat meniup semua orang hingga mereka berguling-guling dan memanjat lantai karena sulit bagi mereka untuk menopang diri mereka sendiri. Ini terlalu mengerikan. Ini adalah kekuatan alam surga. Yan Yangtian benar-benar melangkah ke alam surga. Dia sudah mati. Chu Feng sudah mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang menentang akal sehat, bahkan jika dia sudah tak terkalahkan dalam ranah mendalam, saat dia menghadapi ahli ranah surga, dia tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuat dia. Pada saat itu, orang-orang tanpa henti berteriak kaget dan mereka takut dengan kekuatan yang ditunjukkan Yan Yangtian. Kenyataannya, bahkan Chu Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, jadi ini adalah kekuatan alam surga. Memang, itu sangat kuat. Ini dan alam mendalam benar-benar berbeda. Tentu saja alam surga itu kuat. Kau mampu mengalahkan mereka yang berada di alam mendalam saat berada di alam asal, tetapi aku tidak melihatmu mampu mengalahkan alam surga saat berada di alam mendalam. Kecuali kau berada di alam mendalam tingkat ke-9, bahkan jika kekuatan tempurmu naik ke langit, akan sangat sulit bagimu untuk melawan alam surga, karena itu adalah alam yang paling dekat dengan alam penguasa bela diri. Mereka adalah orang-orang yang memahami kekuatan surga.
Pada saat yang sama, Egi juga mengingatkan dengan serius. Semuanya, mundurlah. Aku akan membunuh Chu Feng dan membalaskan dendam Aoyun. Pakaian Yan Yang Tian berkibar dan rambutnya yang panjang bergetar hebat. Nafsu darah yang membumbung tinggi ke langit terpancar dari tubuhnya sendiri. Nafsu darah itu menguasai tanah itu dan di hadapan kekuatannya, Chu Feng hampir tidak punya cara untuk melarikan diri. Usai Yan Yang Tian bicara, spiritualis dunia jubah abu-abu segera membubarkan formasi rohnya dan 12 pelindung juga segera mundur ke panggung tinggi karena mereka tahu bahwa Yan Yang Tian benar-benar geram. Dalam keadaan seperti itu, mereka harus menjauh dari Chu Feng dan mereka sangat takut terseret ke dalamnya. Karena mereka telah melihat kekuatan alam surga milik Yan Yang Tian sebelumnya, mereka jelas tahu seperti apa kekuatan penghancur yang mengerikan dari serangan biasa dari seorang ahli alam surga. Hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani mencoba menyentuh Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, teriakan keras lainnya terdengar. Suara itu sangat keras dan jelas, seolah-olah guntur menggelegar di langit. Hal itu menyebabkan wajah banyak ahli kultivasi bela diri berubah dan telinga mereka berdengung. Orang-orang dengan kultivasi yang lebih lemah langsung memuntahkan darah karena terkejut oleh teriakan marah itu dan mereka pingsan. Pada saat yang sama, gelombang tekanan tak terbatas turun dari langit, seolah-olah ada pegunungan tak terlihat yang menekan ke bawah. Saat tekanan mengerikan itu turun, sosok tua juga muncul di langit. Tubuhnya mengenakan baju besi berwarna emas dan dia tampak persis seperti dewa perang. Dia perlahan turun dari langit dan pada akhirnya, saat tatapan yang tak terhitung banyaknya tertuju padanya, dia mendarat di sebelah Chu Feng. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Feng, kepala klan Qi di Istana Pangeran Qilin, Qi Fengyang. Ya Tuhan, itu Qi Fengyang. Ada apa dengan auranya? Bagaimana dia bisa turun dari langit? Apakah ini berarti dia juga telah melangkah ke alam surga, dan dia juga seorang ahli alam surga? Penampilan Qi Fengyang melampaui ekspektasi semua orang. Kekuatan yang ditunjukkannya bahkan mengejutkan semua orang. Itu adalah perasaan mendesak yang tidak kalah dengan Yan Yang Tian, yang berarti bahwa lelaki tua itu memiliki kultivasi yang tidak kalah dengan Yan Yang Tian. Qi Fengyang, kau juga memasuki alam surga. Kenyataannya, bukan hanya para penonton, bahkan Yan Yang Tian pun tercengang oleh kekuatan Qi Fengyang. Dari apa yang diketahuinya, di dalam batas provinsi Asure saat ini, hanya ada satu ahli alam surga, penguasa Istana Pangeran Qilin. Yan Yang Tian berhasil menembusnya setahun yang lalu, jadi dapat dikatakan bahwa dia adalah ahli alam surga kedua di provinsi Asure. Namun, saat ini, ahli alam surga ketiga muncul. Itu berarti telah menghancurkan keseimbangan di provinsi Asure, dan memaksanya untuk menanganinya dengan serius. Adapun Qi Fengyang, dia sama sekali tidak memperhatikan Yan Yang Tian. Dia hanya meletakkan tangannya di bahu Chu Feng dan bertanya, "Saudaraku, kamu baik-baik saja, kan?" "Kakak, aku baik-baik saja. Akhirnya aku tahu mengapa kau mengirimiku pesan mental dan menyuruhku membunuh Dugu Aoyun. Jadi kau juga berada di alam surga." Dibandingkan dengan para pengamat, setelah Chu Feng melihat kultivasi Qi Fengyang, dia sangat senang dan sangat bersemangat. Alasanku pergi selama beberapa hari tidak lain adalah untuk menerobos ke alam yang luas ini. Tapi harus kukatakan, perasaan ini cukup menyenangkan. Qi Fengyang terkekeh, lalu setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Yan Yang Tian dan berteriak keras, "Kepala sekolah Yan. Aku membiarkan Chu Feng membunuh Dugu Aoyun. Jika kau punya sesuatu, datanglah padaku."